daging sapi. Hah? Kalau daging sapi, itu siapa? Ada kepalanya. Jangan menjawab muka. Emangnya ada di bagian tubuh hewan? Oh, bagian meja. Itu bukan yang menjawab muka. Kalau Ya, kalau ibu Jawa, kenapa ini nggak kepiting orang Jawa? Kenapa ini karena nggak orang Jawa? karena dia terkenalnya. Enggak, coba, coba. Enggak, abang lagi. Di sini kan dis, enak amang dis. Di sana kan di belakang. Hah? Kalau dari sapi, Ya udah sama kasih jadi empal, bukan dari Jawa. kepala Eh, sapi. Emang itu bukan dari Jawa loh, itu nama aku. Aku bukan empal. Empal, empal, bahasa Jawa kuno, empal itu daging. Kan nih, enak. Oh, ya deh. Tapi setelah itu bukan dari pasti bukan empal. Empal gentong. Kamu Oh mau itu, makan empal gentong nggak? oh, oh ini kan Emang. daging sapi. Kalau sapi biasa bukan empal. Ini Kalau sapi, ini kan hewan sapinya. ya dibilang ini kan. Ya udah minta kamu siapa yang bilang? Ya, Iya. ya. Nanti satu-satu. Pak, kita nasi satu-satu aja. Oh, putih. Bapak. Ya. Belum apa kan? Sate, Bu. Sate sapi itu yang sapi. Ini apa ini? Ini itu. Potong lah, betul. Ketawar. Ketawar. Datang juga. Ya. Ayam penyetnya satu dada, ayam pecak satu dada, lele penyet satu, sate sapi satu, nasi putih tiga, es doge satu, pahit panas dua, manis dingin satu. Oke. Teman, Oke. Ini kok di lama-lama. Lagi itu.
Halo Mamang, selamat malam. Halo Minang, halo Pas. Sehat, Mang? Pas. Kalau kita dorong konet ya, Mang, doh Mang Rianto. Ini Suara Amang putus-putus. ya, udah sedang ngalahi di Tapsel menyambut bupati baru. Hmm. Kamang Pasolian ison dunia tapi lagi merubah ninna pasuhamin at tuari. Merubah doy na cogot ninna. Mang Rianto sonda mau masuk kate. Menghubungkan ke audio. Suaranya mungkin belum terpasang ya, masih connecting audio. Korsangan gutonga. Kok belum masuknya? Horas, Sinang. Horas, Amang. Oras. Oras sama. Lagi OTW doang, Mang. Oh, Ah, Kemudian belum ada apa ya. selamat malam, Amang Ketua. Selamat malam, Minang Pendeta Teks Sister Arianja. selamat malam, Mamang. Mudah-mudahan suara saya jelas karena saya lagi berada di ujung kota Bogor nih. Lagi di villa, Mang ya. Iya, lagi kan lagi libur awal Lebaran nih. Hmm. Kebetulan ini ada dua Zoom ini. Satu lagi GKP Penjernihan lagi kejar tayang. Majelis itu kan, Mang. Iya, majelis lagi kejar tayang program-program kategorial yang belum belum dipaparkan. Tapi tak apa-apa. Saya yang penting muncul aja di Zoom-nya. Iyalah, kita mulai aja lah kurasa Amang karena kemarin saya jumpa dengan Amang Persolian, Amang itu katanya nggak bisa karena sedang dalam proses perobatan. Karkop nggak ada ya? Telepon dulu Mang kalau enggak. WA dulu dia. Dia apa ya? Eh Ketua Seksi Napu Sebulung dia kan, Mang, di Ya, Penjernih. Ini kita itu ya. Hmm. Buru-buru semua mereka, Mang. Tiba-tiba tonggoeskan Inang Pero kan. Itu Labuan Batu, Mang.
Tapi si apa? Si Regar kemana Inang? Siapa, Mang? Si Regar Resort Lebon Batu yang digantikan. Ke Ke Spiro dia kan? Ke Sipiro, Spiro dia. Sipiro ke Mang. Mm-mm. Ro minggu lalu giot ahama serah terima tanggal 16 tanah bila notisi serah terima itu terpaksa memburu sude perpenjernihan. Bisa menjatuhkan makanan sore seperti itu. Enggak ada, Mang. Oh, itu tidak. Tang binoto dope sangat isi. Dapat tema jolo kabar sukacita, kabar gembira. Penjernihan belum ada calonnya. Udahlah, aku aja lah berangkap, Mang. Iya. Jadi masih diserahkan ke PHP. Iya. Halo, halo. Ambil ambil kapero berapa? Kan berapa? Kayaknya tanggal 17, Mang. Tanggal 16 lah serah terima jabatannya kan? Tanggal 23 dia sudah harus tiba di apa di Labuhan Batu. Serba mendadak matuk sudah. Lagi banyak. Udah mulai paham apa? Di semester. Hmm. Suara Amang putus-putus loh, Bang. Iya, suara Amang putus-putus nih. Iya, kan? Oke, kita mulai aja lah kali. Hmm. Gak Buruan masih diangkat. Amang Karpov nggak diangkat. Iya, Inang. Kita mulai. Ya, Boleh, Mang. Kita berdoa dulu. Saya yang berdoa, Inang. Boleh, boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Bapak berkat-Mu bagi kami. Hari ini kami Komisi 4 Majelis Pusat GKPA masih meneruskan program kerja yang akan kami bahas malam hari ini. Tentunya masih kami membahas tentang aturan kepegawaian. Engkau memberkati kami Bapak, menerangi hati pikiran kami, membuka pikiran kami dalam kami melakukan yang terbaik untuk GKPA Bapak melalui pembahasan-pembahasan kami. Teman-teman kami Komisi 4 yang pada saat ini belum bisa bergabung, Engkau memberkati mereka juga. Dan jika mereka masih dalam kesibukan, Engkau juga memberkati semua kesibukan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa perbuatan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Ya. Eh, sebelum diserahkan ke ketua, 2 minggu lalu kalau nggak salah kita sudah membicarakan aturan kepegawaian. Tentu beberapa sudah kita perbaiki, ya. Nanti sudah kita lihat. Hari ini kita akan bicara seperti apa yang disampaikan oleh Amang Ketua tentang yang namanya adalah tadi saya dikirim tentang formasi pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan pegawai. Eh, begitu ya, Amang Ketua ya. Kita Ya, akan bahas itu ya. Oke, selanjutnya kepada Amang Ketua lah untuk membuka rapat kita. ya, menginang yang terkasih pada malam ini kita akan melanjutkan perbincangan kita menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan ke kita. 2 minggu yang lalu juga sudah kita sepakati akan merevisi
atau menyempurnakan sebenarnya menyempurnakan peraturan pokok kepegawaian itu. Iya. Amang sekretaris sudah kirimkan ke kita Iya. catatannya. Cuma di Betul. bidang promosi kemarin, promosi sampai ke demosi itu harus kita selesaikan Iya. aturannya. Sehingga dengan menyelesaikan itu nanti baru kita lanjut ke poin yang saya kirim kemarin. Iya. Supaya kita finalkan dulu itu satu, hanya beberapa catatan itu, lalu nanti baru kita masuk ke poin yang kita akan bahas malam ini. Itu dulu Oh, Mas Sekretaris mungkin yang berarti sudah berarti sempurna. yang kemarin dulu emang ya? Ya, hanya untuk promosi itu. Oke. Yang kemarin saya Bukannya buka dulu. udah kita kotak-kotakkan hari itu, Mang? Belum jadi ya? Ada usulan dari saya ini redaksinya, nanti bisa aku kirim ke kita. Iya, lagi cuma buka nanti lah ya. Ini ya, redaksi promosi itu. Ya. Promosi adalah perpindahan pegawai Ya. ke jabatan yang lebih tinggi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan Iya. perilaku yang baik. Ya. Lalu promosi diberikan berdasarkan evaluasi kinerja, kompetensi, serta kebutuhan organisasi. Ya. Mekanisme promosi ditetapkan oleh pimpinan pusat Pimpinan pusat. dengan mempertimbangkan saran dari majelis pusat. Ya. Nah, untuk pasal rotasi, rotasi adalah perpindahan pegawai ke posisi, jabatan, atau tempat yang berbeda, tetapi masih dalam level yang sama. Ya. Rotasi bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kerja, memperluas wawasan pegawai, dan membantu adaptasi dalam berbagai kondisi kerja. Ya. Keputusan rotasi diambil berdasarkan kebutuhan organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Ya. Baru mutasi adalah perpindahan pegawai dari satu bagian atau unit kerja ke bagian atau unit kerja lain dalam Ya. lingkungan GKPA. Jadi mutasi dilakukan dalam rangka pengembangan karir, Ya. penyesuaian kebutuhan organisasi. Mutasi dapat berbentuk promosi atau demosi Iya, sesuai betul. dengan hasil evaluasi kinerja dan kebijakan organisasi. Itu mutasi ini, bisa dia promosi, bisa dia demosi. Demosi adalah perpindahan pegawai ke jabatan yang lebih rendah sebagai konsekuensi dari penurunan kinerja atau kebutuhan organisasi. Demosi dapat dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kedisiplinan, dan kesesuaian pegawai dengan tanggung jawab. Iya. Keputusan demosi harus melalui kajian yang objektif dan persetujuan dari pimpinan pusat GKPH serta majelis pusat. Nah, inilah saya coret-coret dulu perbaikan dari apa yang kita kerjakan 2 minggu Iya. yang lalu, penyempurnaan redaksional. Iya. Ini saya kirim lagi ke Kisa dulu, nanti supaya memang sekretaris bisa apa namanya mengkompilasinya ya. Iya. Ntar saya kirim dulu dari draft yang Jadi itu sudah perbaikan kan kemarin memang sudah kita bicarakan itu ya. Eh, tentu satu lagi yang kemarin kita kalau nggak salah saya adalah kita sudah mengganti istilah ya, istilah menjadi coba saya lihat dulu yang kemarin. Eh, nah ini kemarin ini udah menambahkan ini. Nah, kita istilah kalau salah menjadi manajemen kepegawaian kemarin. ya itu Ya, di atas ini terus. iya, Mang. Terus masih di atas. Rotasi Itu sudah di atas, tadi di atas. ke atas ya. Ya, ya ini. Ya, Ah, ya, ini ya. sudah menjadi sudah pas Mang nih kalau gitu. Ya, Nah, manajemen SDM. iya. Berarti tinggal nanti yang dari Amang itu aja Masuk, kita masuk. pakai Ya, sudah merupakan bagian rumusan kita mengenai aturan ya. pokok pegawaian.
Berarti hari ini kita masuk ke bisa Yang langsung, Mang. ya bisa langsung aja Mang ke Langsung peraturan. kita. Saya buka ya. Ya, ya, Yang dari Amang itu saya buka ya. ya. Nah, ini Ya. ya. Oke, kita lihat dulu peraturan pimpinan pusat Gereja Kristen Protestan Nangkola nomor 1 tahun 2026 tentang formasi, pengadaan, pemberhentian dan pengolahan pegawai GKPA. Pimpinan pusat GKPA menimbang dan seterusnya mengingat ini sudah benar Amang, tadi saya cek sudah masih terbaru ini. Undang-Undang Hmm. Tenaga Kerjaan ini sudah masih belum diganti ini, masih tetap Amang. Ya. Lalu memutuskan dan seterusnya ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pimpinan pusat ini yang dimaksud dengan GKPA sudah jelas. Pegawai adalah yang terdiri, ini sudah kita bahas kemarin. Formasi pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan untuk menjalankan pelayanan GKPA. Pengadaan pegawai adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, betul. Pejabat pembina kepegawaian pusat adalah pimpinan pusat. Pejabat pembina kepegawaian distrik adalah pendeta distrik. Sampai sini, Inang Pendeta. Kira-kira pejabat pembina kepegawaian distrik adalah pendeta distrik. Kalau ini masih dari yang lama ini. Masih yang lama. Wah, masih dari yang lama. Tentunya nanti menyesuaikan kan kalau disetujui di TGTL kita Korwil, tinggal mengganti nama ke Korwil gitu ya. Iya. Betul. Poin 6-nya. Oke. Pasal 2, formasi pegawai disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada. Nah, di sini saya tadi kalau dari teori manajemen SDM bahwa formasi pegawai itu disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang mengacu pada satu analisis beban kerja sudah ada di sini. Sudah ada. Struktur organisasi ini saya jabarkan memastikan bahwa jumlah dan jabatan pegawai sesuai dengan hierarki dan fungsi organisasi. Lalu kedua adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan. Mungkin ini adalah ketersediaan anggarannya termasuk. Sumber daya manusia yang tersedia dalam kapasitas melayani. Nah, ini kebutuhan kompetensi SDM. Analisis beban kerja dan prioritas pelayanan. Lalu kebijakan gereja dalam pelayanan seluruh wilayah. Formasi ini setujui dalam rapat majelis pusat dan sosialisasikan ke setiap distrik. Jadi tadi kalau di teori manajemen SDM itu ada 7. Analisis beban kerja, strukturalisasi, kebutuhan kompetensi SDM, ketersediaan anggaran, kebijakan dan regulasi. Lalu ada penambahannya itu perkembangan teknologi, mempertimbangkan otomatisasi dan digitalisasi dalam pekerjaan untuk efisiensi sumber daya manusia. Lalu proyeksi kebutuhan masa depan. Jadi memproyeksi kebutuhan pegawai di ya mungkin 5 tahun ke depan atau sesuai range trend. Ini Iya, memang. iya, Saya hanya membandingkan saja dengan teorinya. Kira-kira udah masuk di semua Mang ya? Yang 5 ya? Ya, jadi mungkin kita masukkan beberapa poin itu yang belum dimasukkan di situ. Misalnya contoh struktur organisasi, Iya. kemudian kebutuhan SDM, Kompetensi. kompetensi itu kan, baru. Nah, tadi ketersediaan anggaran, disebut juga itu ketersediaan fasilitas dan peralatan, kemudian dan anggaran, serta anggaran. Iya. Jadi tadi ya ketersediaan fasilitas, peralatan dan anggaran gitu Mang ya. Ya. Fasilitas, peralatan dan anggaran. Ya, ya. Oh, sorry. Harusnya saya ini. Bentar, saya miringkan aja nih. Saya ganti hijau. Biru-biru kemarin ya? Ya, biru. Biru. Itu. Kemudian, ini kan yang kita tambahkan ini ya Mang. Jadi nggak harus merah semua. Ya. Kalau ini pasal 2 ini memang semua kita ganti. Jadi kita nggak buat baru nih Mang. Jadi memang merah semua. Iya. Dibirukan aja? Enggak, merah semua Mang.
Oh, merah semua. Iya. Oke. Baru kebijakan dan regulasi. Itu mau kita masukkan aja. Kebijakan dan regulasi. Karena Iya. mengapa terjadi formasi dan penerimaan formasi, karena ada kebijakan dan regulasi kita kan. Di Makanya poin kita 5, Mang. Iya. Kebijakan dan regulasi. Poin 5-nya, Mang. Sudah ada di poin 5 atas. poin Ini ya. 567 masuk sudah itu. Oh, 567. Ya, poin Ini. 567. Ini kan, Mang, di sini yang dibuat di atas itu sudah ada kebijakan gereja. Jadi kebijakan gereja dan regulasi itu kurasa ya, Mang, ya. Oh iya iya. Sudah ada poin 5 itu, Itu Mang. kali ya. Nah, Di nomor 5 itu ya. nah. Ya, itu aja kita tambahkan kalimatnya. Kebijakan gereja dan regulasi ya itu. Iya, udah pas itu, Mang. Pas. Jadi 67 lah yang kita 67. masukkan ke atas. Iya. Jadi poin 567. Jadi sehingga dia pas 7. Jadi mengakomodir semua ya. Ya, oke. Ini ya, Mang ya. Iya, Ya. merah semua itu, Mang. Pasal D itu merah semua itu. Ya. Oke, pasal 3. Ini tadi pasal 2 Ya. udah cocok. Pasal 3, pengadaan pegawai dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan calon pegawai, ini kurang I, sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai. Pengadaan pegawai dilakukan oleh pimpinan pusat atau oleh pejabat tunjuk. Nah, ini di dalam teori SDM itu pengadaan pegawai itu terdiri dari perencanaan kebutuhan dulu, menentukan jumlah kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Lalu setelah ada perencanaan mulai rekrutmen, disinilah surat lamaran itu. Baru setelah direkrut, diseleksi, kalau yang lulus-lulus ditetapkan dan diangkat. Barulah diberikan orientasi, pelatihan, dan ditempatkan. Ini kalau teori MSDM ya, Mang ya? Oke. Saya pikir Pas itu sama aja. pas itu. Karena pasal 3 itu masih yang lama itu. Yang lama. Iya. Ya, saya pikir yang baru ini, yang Amang Bo itu udah cocok. Itu aja kita angkat semua. Iya. Menggantikan yang 1-2 itu. Iya. Hmm. Jadi gimana nih, Mang? Nomor Jadi 1, poin 1, 2. poin 1 itu di enter, baru masuklah poin Amang ini semua, baru nomor 2 nanti jadi terakhir. oh gini. Nah itu masuklah semua tadi itu, mulai perencanaan sampai orientasi. Ah iya. Gini ya, Mang. Ntar Ya, saya hapus dulu nih. Nah, ini jadi poin 2. ya, jadi poin 2. Ini dimerahkan dia, Mang. Yes, sorry. Mau dimerahkan semua atau gimana? Mang, Hmm? poin 1 itu kan kita mau ganti dengan langsung yang Amang buat itu Ya, maksudnya di kan sini, tadi kan. di sini. Jadi Nah, Ya, yang yang baru kita copy paste itu semua dimerahkan gitu, Mang, bukan jadi poin 2. iya, Itulah nanti betul. gantinya jadi poin pertama. Rekrutmen. Terus seleksi. Seleksi. Ini Ini kapan? pelamaran ini kan dalam langkah rekrutmen ini. Baru seleksi ini kan sama dengan penyaringan, Amang ya. Ya, Mau di situ kita cukup baru dia penetapan dan pengangkatan. penyaringan, baru ini kita hapus, baru penetapan dan pengangkatan. Ya, penetapan dan pengangkatan.
Baru orientasi. sesuai dengan orientasi dan penempatan. Ya, Nah, gitu. jadi nanti itu menjadi bagian eh, penjelasan dia kan. Atau gitu aja. Ya, atau kita buat poinnya pun nggak apa-apa, Iya. supaya dijelas, supaya dia makin jelas dia kan. Oh gitu. Ya, Oh, bisa nih. Amang bukan lebih bagus begini. Pengadaan pegawai dilakukan mulai dari titik dua satu atau A, perencanaan kebutuhan pegawai. Inilah Begitu. eh, B, rekrutmen mencari dan menarik ini. C, gitu seleksi. D, gitu. Jadi poin-poinnya Mau jelas. begitu. Kalau ya, kalau menurutku ya. ya, bisa seperti itu pun bisa. Bisa, mau gitu. Bisa. Jadi sehingga emang dia tidak redundant kan, langsung A, aja A. gitu ya. A, gitu kan. Pakai A, B, C. Begitu. Iya, Ya, kalau suku gitu sih emang. Jadi sudah dijelaskan, nggak menafsir-nafsir lagi gitu. Gitu, Mang. ini berarti merah Lepas. dimerahkanlah semua. Nomor satu itu Hah? dimerahkanlah nomor satu, Merah kan ya semua ya? itu baru kan. Ya. Ini soalnya hal baru ya berarti ya. Ya, Hmm. Merah kan ya? ya, Dan memang inilah yang sudah dikerjakan, Mang. Ada Iya. ya. orientasi, ada ini gitu. Hmm. Pengadaan pegawai dilakukan oleh pimpinan pusat atau oleh pejabat yang ditunjuk. Udah pas itu ya. Ya, Nah, berarti bawah ini sesuaikan dengan ini. Betul, Kamang? ya, betul. Ini Ya. kan? Nah, Heeh. ini kan perencanaan. Pengumuman itu maksudnya rekrutmen itu sama sebenarnya tuh. Nah, Rekrutmen, perencanaan, rekrutmen, ya kan? seleksi, penetapan, dan pengangkatan. Baru, Orientasi dan penempatan. nah, gitu ya, Mang ya? Ya, berarti pertama itu perencanaan. Ya, Nah, pimpinan pusat atau pejabat tunjuk membuat perencanaan pengadaan pegawai gitu. ya, pasal 5 berarti ini jadi rekrutmen tadi kan? Ya, rekrutmen. Rekrutmen. Jadi, nanti kita gantilah pengumuman itu mungkin sudah termasuk bagian rekrutmen itu kan? Iya, pengumuman ini bagian dari rekrutmen ya, Mang. Ya, jadi rekrutmen, lowongan, formasi, pegawai lakukan itu. Rekrutmen, eh, rekrutmen, lowongan, formasi. Jadi pengumumannya berarti kita harus. Ya, rekrutmen, lowongan, formasi pegawai dilakukan paling Iya, lambat per hari. hari ya. Nah, betul itu, udah betul nih. Penerimaan lamaran. Nah, memang di yang lama diurai lagi itu dengan membuat
dicantumkan dalam pengumuman jumlah, jenis jabatan, syarat-syarat, alamat, Ya, batas itu apakah perlu kita cantumkan di pasal 5? Nanti kan sebenarnya itu panitia yang membuat itu. iya. Eh, Formasi ini emang istilah formasi ini itu semua formasi itu lah, Mang. Tentang Ya, ya, eh, ya. mm. Nanti itu panitianya aja lah yang membuat itu. Ya, panitia nanti yang menyebutkan Menyusun apa. formasinya tuh apa aja. Ya. Mm. Nggak usah detail kita buat di sini kan. Oh gitu. Nggak usah lah. Ya. Misalnya jumlah dan jenis jabatan yang lowong. Betul. Kan ada pengumuman dari panitianya atau tim lah yang Iya, dia pimpinan iya, iya. Itu mengirimkan formasi pengumuman kan itu, namanya. informasinya itu. Jadi Ya. tidak perlu dicantum seperti Nah, yang lama itu. Yang di lama itu memang dibuat hmm, syarat-syaratnya, alamat tempat lamaran, batas hmm. waktu pengajuan. Itu kan terlampau detail dia. Iya, Dan itu bagian dari tugas panitia nanti atau staff. iya. Staff nanti Panitia tugasnya itu. rekrutmen. Formasi itu kan disesuaikan dengan kebutuhan, Mang. Iya, betul. Kebutuhannya. Oh, baru masuk ke pasal 6 lah kita berarti. Iya, Nah, tadi hormat. rekrutmen baru seleksi. Iya, Jadi pelamar harus memenuhi persyaratan. iya. Nah, jadi memang di yang lama dibuat di situ semua detail Hmm. persyaratannya. Oh gitu. Iya, apakah kita buat seperti itu juga di sini? Karena menurut saya mengapa tidak saya masukkan itu bagian dari apa namanya Juk lah, tugas tim juknis lah seleksi harusnya itu, itu. tugas tim Hmm. seleksi Hmm. tanpa harus dicantumkan di peraturan ini. Tapi kalau misalnya kita masukkan itu, contoh misalnya pelamar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut sudah lepas CD, pegawai administrasi, belum Hmm. menikah, berusia, bagi lulusan itu kan eh, cocok itu nanti kepada Teknis lah itu, Mang. eh, jadi Jadi Mang, kalau eh, kalau menurut saya kalau kita nggak masukkan itu nanti acuan daripada katakanlah panitia itu apa gitu dia Mang untuk penerimaan itu. ya makanya aku bilang tadi boleh saja kita masukkan lagi itu yang lama itu ke sini, eh, kita copy paste dari yang lama, tapi kita sesuaikan. Mengapa itu tidak saya buat? Sekarang misalnya ini di poin di pasal 6 syarat administrasi dapat disesuaikan dengan perkembangan ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan internal. Iya. Kebijakan internal itulah tak usah dimasukkan di sini gitu. Hmm. Karena kebijakan internal itu bisa berubah tiap tahun. Betul. Tapi peraturan harus 5 tahun berubah. Iya. Jangan nanti gara-gara kebijakan internal harus kita ubah peraturan. Iya. Itu yang sering terjebak kita. Misalnya nanti usia dari 30 tahun, tahun depan jadi 35. Untuk memenuhi itu, hasrat itu, misalnya harus kita ubah peraturan ini. Nah, itu yang capek. Sehingga kita tidak bisa mobile, cepat berubah. Karena apa? Peraturan kita telah kita kunci 5 tahun berubah. Padahal itu Iya. persyaratan administratifnya itu bisa berubah setiap tahun sesuai dengan Iya. situasi dan kondisi. Itu makanya itu tidak kemasukan kemarin di pasal 6 itu. Tapi kalau misalnya kita masukkan, tidak apa-apa. Resikonya ialah peraturan ini tidak bisa berubah 5 tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Bahkan lebih. Padahal dinamika perubahan peraturan sekarang cepat. Cepat dia. Soal-soal kebutuhan yang dibutuhkan oleh baik gereja atau masyarakat. Nah, kira-kira begitu apanya, apa namanya, makanya ini tidak dimasukkan. Iya. Takut saya memang begitu nanti kalau eh, peraturan apa namanya tentang seleksi dan rekrutmen ini yang saya ragukan kalau itu ada nanti kebijakan internal yang selalu berubah itu kan nanti akan mengubah perjalanan dari rekrutmen. Dan biasanya nanti kan menurut saya sih itu ketika ada rekrutmen ada istilahnya kalau di pegawai negeri itu ada juknis.
petunjuk teknis Ya, betul. proses rekrutmen gitu, Ya, Mang. Dibuat oleh tim itu, ada tim betul. rekrutmennya Ya, gitu. betul. Nah, tapi terserah mau kita tulis di sini, memang terlalu banyak jadinya. Dan bisa saja itu kan berkembang nanti. Kalau yang teknis itu kan berkembang dia. Mungkin Iya. hari ini S2, besok S3 atau pegawainya kan gitu. Atau D3 atau dan seterusnya. Tapi satu sisi memang kelemahannya mah kalau kita nggak buat dia, tanda kutip Hmm. bisa jadi liar juga kan. Nah, Mm-mm. Ya, jadi ya memang ke situ nanti. kelemahannya di situ bisa jadi liar nanti. Misalnya biar masuk dia kita turunkanlah D3 pun jadilah katanya gitu kan. Atau biar Hmm. nggak masuk dia kita naikkanlah gitu kan ke Ya. jadi S2 lah gitu kan. Gitu contohnya. Jadi itu sih yang perlu kita antisipasi kalau soal misalnya perkembangan sih rasa kita kalau untuk kebaikan diadaptasinya semuanya itu gitu kan memang cuma terkadang ya hal-hal yang liar ini yang perlu kita antisipasi melalui aturan ini itu si jiwanya kenapa saya Iya. katakan dimasukkan memang. Memang nanti kalau begitu dia, kita lepas dia dari sini, bisa bisa ada tes interest di dalam. Ya, Iya, jika ini sesuatu yang membutuhkan dia, menguntungkan dia, dia ubah lagu langsung setiap tahun. ya. Kalau merugikan dia, dia cancel gitu. Bisa, memang terjebak nanti di situ. Tapi terserah kita. Kalau kita misalnya mau masukkan lagi pasal 6 ini, yang dari yang lama, kita masukkan ke pasal 6 yang sekarang, boleh saja, lalu kita update dia beritanya. Contoh misalnya diploma 1, 2, 3 teologi sekarang nggak ada lagi. Iya. Iya. Itu kita hapuskan misalnya. Hmm. Itu contoh-contoh yang harus kita update. Kalau begitu emang sekretaris, Iya. pasti aja dulu yang lama ke pasal 6 ini, Iya. supaya kita lihat mana yang harus kita Saya buka dulu yang lama nih. Coba memang nih saya stop. tidak update lagi Saya ini buka yang dulu ya. ya, Ya, Bang ya, saya buka yang lama ya. ya. Pengadaan. Informasi Yang personil mau pengadaan. masuk ini. Yes. Sekarang Mang nih. Tadi udah saya buka, Bang. Kira aturan. Ya. Ah, ini dia. Di Saya bawah maksud ternyata. Amang Nah, ini Pambunan. yang lama nih. Horas. Coba saya lihat. Horas. Aduh, baru datang operator. Ini ya, Mang. Biasa. Ini. Ini Iya, dia iya. nih. Ya, pasal 6-nya. Pasal 6. Ya, Hmm. itu di copy paste ke yang baru tadi. 1. Sudah lepas CD. Pegawai administrasi belum menikah. Berusia bagi SLTA 21 tahun. Diploma 1, 2, 3, 28 tahun. Lulusan perguruan tinggi 33 tahun. Pelayanan gerejawi. Lulus sekolah menengah kejuruan di bidang pendidikan guru agama Kristen. Penginjil, Bible Pro, Parjamita, Ina, Diaken, dan Diakones. Yang diselenggarakan diakui GKPA dengan usia paling tinggi 28 tahun. Diploma 1, 2, 3, Teologia. Lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional dan atau Departemen Agama yang sealiran dengan dogma GKPA. Berusia paling tinggi 28 tahun. Diploma 4, S1, S2, 3, lulusan perguruan tinggi yang diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Departemen Agama dan yang sealiran dengan dogma GKPA. Berusia paling tinggi 33 tahun. Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari polisian, sehat jasmani mental dengan surat keterangan dari dokter, nilai rata-rata lulusan sekolah lanjutan tingkat atas paling rendah 7, indeks prestasi lulusan perguruan tinggi paling rendah 275. Bersedia ditempatkan di semua tempat pelayanan GKPA dengan surat pernyataan di atas materai yang cukup. Bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di GKPA dengan surat pernyataan di atas materai yang cukup. Nah, ini dia. Inilah kita Nah, copy itu. emang baru nanti kita ubah. Ya, di copy Kita, aja Ini dulu aja yang kita copy. baru. Ya, supaya kita Mau di copy nih. ya, ya. supaya kita update dia beritanya.
Oke. Ini tadi ya. Iya. Di sini sebelah sini. Tidak ada kan? Ambil di sana ya. Ini sambil menunggu Amang Tembunan, tadi kami sudah mulai acara buku Ya, buka, lalu sudah kami bahas sampai bab 5 tentang formasi pengadaan tenaga pelayan di GKPA. ya, Jadi bab 6 ini sekarang berbicara soal persyaratan-persyaratan. Tadi di awal memang kita rencanakan persyaratan ini biarlah dikerjakan oleh staf ketika membutuhkan tenaga pelayan. Dalam peraturan ini tidak perlu detail disebut. Tapi tadi kami bahas kalau dia tidak kita masukkan detail di peraturan ini, bisa nanti ada eh, penyalahgunaan wewenang lah bagi pejabat ketika dia hendak memperlakukannya. Makanya kita sepakat tadi tetaplah kita masukkan ke dalam peraturan ini sehingga tidak bias dan tidak liar nanti pemberlakuannya. Kira-kira begitu sampai di situ tadi Amang. oke. Saya kira Dan peraturan peraturan yang 2 minggu yang lalu yang masih kita bahas soal promosi, rotasi, sampai demosi itu tadi kita sudah sempurnakan oke. kalimat-kalimatnya. Cuma tidak dimasukkan di sini ada sekarang kan sudah musim ada fakta integritas. Ya, nanti kita tambahkan nanti di poin terakhir. Iya, Ini harusnya kita copy yang lama ini. iya karena kenapa? Ya ada juga para pelayan ini kan tidak bersedia ditempatkan, dia Betul. kan. Jadi Hmm. ya supaya ada dibuat dari awal. Ya, betul. Nanti Oke. di poin terakhir nanti akan kita masukkan itu. Oke, Menandatangani fakta integritas. iya. Bersedia ditempatkan di mana saja. Bersedia ditempatkan di mana saja. Yang kedua, jangan pula dia jadi provokator. Ah, betul. Apa itu? Iya, iya. Apa Sekarang pula itu? seperti itu. Ya, Saya di LMC itu ada 5, ada dasar yang dilakukan. Pertama, mau tinggal dia di kawasan Yayasan LMC tidak boleh makan yang haram, ya. Kemudian tidak boleh pindah agama. Ketiga, tidak boleh berkelahi. Keempat, tidak boleh mencuri. Yang kelima, provokator. Ya, ya. betul itu, Jadi betul. ya karena ada juga eh, ya provokator, ya bisa juga provokator lewat media sosial. Ya, Itu ya. itu yang terjadi sebetulnya yang tantangan ke depan dia. Hmm. Nah, itu termasuk fakta integritas itu bukan hanya bersedia, kemudian apa namanya menipu, membohongi tentang apa namanya ijazah dan seterusnya. Karena itu juga itu dia bisa saja terjadi. Ya, Ada betul. ada satu pembohongan atau kebohongan Ya, gitu. betul, betul. Iya kan? Itulah bagian daripada fakta integritas itu. Nah, sebetulnya konsep fakta integritas itu juga nanti kalau dia sudah diterima, itu harus kita siapkan fakta integritas itu dia. Ya, betul, betul. Ya. Jadi bahasa fakta integritasnya di sini kita masukkan, tapi nanti draftnya itu harus kita
eh, Daftar. kita formulirnya kita harus buat dia. Udah Oke. susah sekarang mencari orang yang sungguh-sungguh untuk bekerja. Ya, sudah sulit lah. Karena ya kita tahu lah sekarang orang muda suka pindah-pindah bekerja. Ya, 3 bulan, 6 bulan. Ya, makanya banyak orang tua pusing. Anaknya, ya, iya banyak orang tua sekarang pusing karena bagi beberapa orang mudah dapat pekerjaan. Pindah sana, pindah sini kan begitu dia. Akhirnya lalap di parlalapan, akhirnya karirnya pun tidak dia perhatikan lagi. Padahal orang tua kalau dia sudah, kalau 2 kali, 3 kali dia pindah kerja, itu masih bagus kan gitu dia. Nah, Iya, sampai betul. dia status profesional. Nah, di kita pun sekarang ini akan terjadi ke depan tantangan gereja. Ya, Betul, betul. akan pindah-pindah dia. Ya, karena tidak merasa ada masa depan atau tidak sejahtera di Jamin. GKPA, ya pindah Ya. juga kan, gitu. Betul, betul. Oke, Nah, ya, lanjut di sini. Oke. Ini ya pelamar ini emang tadi pasal 6 langsung begini nih. Pelamar Jadi harus memenuhi jadi kita syarat-syarat buatlah sesuai ya. itu pelamar yang pasal 6 itu berarti kalau dia menjadi kalimat dia pakai A lain A Ini A ini. yang di atas. Ini. Ya, A. Ini A. Ya, ya. Berarti ini Baru B. bawahnya B. Oh, nanti berarti penomoran harus berubah nih. Ya, B. Nantilah saya rubah. jadi Bisa AB-nya tidak? itu Kita, jadi eh kita lanjut aja. Ya, baru nanti ini persyaratannya kan satu dalam kurung lah ibu kan, satu dalam kurung sudah lepas CD. Atau jangan kita buat sudah lepas CD. Warga CD. Jadi Ya. kalau dia sudah warga CD berarti kan sudah lepas CD. betul, betul. Bisa Ini saja warga 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 sini. CD. Warga CD. Iya, Boleh mulu di saja kota dia kok. CD tapi bukan warga jemaat. Iya, Atau kita buatlah warga jemaat CD. Nah, itu. iya warga jemaat warga sini. Terdaftar dia sebuah jemaat. Nah, itu. Warga jemaat CD. Untuk pegawai administrasi. Belum menikah. belum menikah, Belum menikah. berusia, Berusia. Lulusan SMA sekarang. Bukan tingkat bukan SLTA. ini mau Sekolah diperbaiki nih. menengah atas. Sekolah menengah atas sekarang kan? Ya, menengah. Sekolah menengah atas. Mau diganti aja nih ya. Ya. Sekolah. Emang salah hapus itu. Salah hapus. Ya, berusia. Berusia. Amang Sorry. hidupkan dulu. Tadi agak terhapus tadi itu tadi. Tunggu, Bang, tunggu. Nah, Ini nomor 1 itu warga jemaat Sidi. Nomor 1. nomor 1 tadi. Warga Warga jemaat Sidi. jemaat sini. Warga jemaat Sidi. Nah ya. Baru berusia sekolah, lulusan sekolah menengah atas. Begitu. Usia paling rendah 18. Kalau dia SMA 18, oh ya 18 sudah pas lulus itu ya. Dan paling tinggi 21 tahun. Paling Nggak paling bisa. tinggi. Nggak bisa, Bang. Kalau persyaratan umumnya di dunia kerja itu harus 24 tahun itu maksimal. Maksimal itu 24. Iya, Kita buat maksimal. 24. Kalau untuk diploma ya terlalu jauh nanti 21 ke 28 dia. Jadi SLTA itu sekolah menengah atas itu rata-rata 24 tahun itu. Berarti kalimatnya paling rendah 18 tahun dan Iya. maksimal. Jangan paling Iya. tinggi. Dan Iya, maksimal. 16 tahun. Lah 24. 24 tahun. Ini. 18 itu sudah Itu benar. sudah pas. 18 itu sudah pas. Oh, sorry. Soalnya
Ini 18 24. paling rendah 18 tahun paling rendah aman. Rendah 18 tahun. Ya 18 tahun pas tamat itu kan, Iya. dan maksimal Mak, kamu. 24 tahun. Ya, 24 tahun. 24 Iya. ini 4 nih. 24 tahun. Ya. Nah, lulusan diploma, masih ada lulusan diploma sekarang. Nggak ada diploma 1 ini. Sekarang lagi kan, Diploma udah 2 habis pun kan? tak ada lagi. Diploma Diploma 3 yang ada. 3 masih ada di UI diploma masih 3. ada. Iya. Ya, diploma 3 aja itu. Ya. Diploma Oke. 3 itu 21 minimal. 21 minimal, Iya. maksimal 27. 27. 27. Iya. Ini maksimal nih. Ya, maksimal. Maksimal 27, paling rendah 21. Oh, ditulis paling rendah. Iya. Ya, minimal minimal 21. 20 tahun. Minimal berapa, Mang? 21. 21 tahun dan maksimal 27 tahun. 27 tahun dan maksimal 27 tahun. Oke. Lalu perguruan tinggi, nah ini sekarang udah 35 ini. Kalau S1 ya. Jadi perguruan tinggi ini pun itu tak usah, dihapus saja lah. Karena di bawah Hapus. nanti akan ada itu. Perguruan tinggi ini kan bisa S1, bisa S2, bisa S3. Padahal nanti kita bagi-bagi. Iya. Hapus nih. Dihapus saja. Karena di bawah nanti akan kita jelaskan lagi itu. Hapus. Baru pelayan gerejawi. Kalau yang gerejawi. Oh, sorry. Kembali dulu tadi. Tak usah dihapus. Karena itu Amang, untuk ya. tak usah dihapus dulu. Yang kembali tadi, yang perguruan tinggi. Yang tadi tahu, ya, karena itu kan untuk pegawai administrasi rupanya tadi itu. Iya. Kamu kembalikan dulu. Ya. Jadi bagi lulusan sarjana itu aja, S1. Bagi lulusan sarjana. Bisa Paling sarjana, tinggi. bisa sarjana dan pasca sarjana. Dan pasca Karena sarjana. S2 S3 itu kan pasca sarjana itu. Ya, Jadi sarjana S1. dan pasca sarjana. Pasca sarjana S2 dan S3 itu sudah terhitung dia. Kita sarjana S2, S3. Paling tinggi? Paling rendah lah dulu, dia 30 tahun. Oh, kita sama aja. Sini minimal gitu ya. Paling Minimal. Kan di sini tadi. minimal dia 27 loh ya. Enggak, Minimal enggak, Mang. Karena 20. S1 itu ada juga yang umur 23 ya. iya 23 itu. Ya, 23 ya, 23. 23 itu S1 itu. 23 S1, Iya. kan maksimal nanti 37. Iya, betul. Maksimal 37. Minimal 27. 21 tahun itu. 21 tahun S1 Oh, itu. minimalnya, ya minimal 21 ya, 21 ya. 21. Karena ada yang umur 5 tahun, 6 tahun cepat sekarang ini Jadi kan. gimana nih? S1 sendiri dulu. Enggak. Enggak, dilangsungan aja. Karena ini Minimal. untuk administrasi minimal 21 tahun. Dan maksimal 37. Berapa, Mang? 37. 37. 37. Ya, Iya. Masih harus 37 di tahun. dalam kurung itu, Mang. S2-nya itu dihapus. Nih. S2-nya dihapus. Iya. Pas Iya, sarjana itu sudah masuk S1, S2. Ah, ya. ya, ya, oke ya, betul. Baru kita masuk ke pelayan gerejawi. Ya. Nah, ini poin 1 ini mungkin tidak ada lagi nih.
lulusan sekolah menengah kejuruan bidang pendidikan guru agama Kristen. Emang masih ada itu? Keminting. Nggak Nggak ada. ada lagi, Mang. Nggak ada. Nggak ada lagi nih. Dihapus saja. Memang sekarang kan ada SMK Teologi ya. Ada juga SMK Sama. SMAK. Sekarang nggak ada Sekolah lagi. SMAK ada. SMAK itu Sekolah Menengah Agama Kristen. Ya, tapi tidak. SMKTA itu ada dia. Itu Ya, yang dibawa tapi Kementerian Agama. Ya. betul. Itu ada itu. Tapi mereka belum bisa mengajar setelah tamat. Ya, betul. Belum bisa mengajar. Berarti kita analogkan dia nanti kalau ada pertanyaan itu sama dengan di poin A sekolah menengah atas dia. Ya, betul. Iya, kita analogkan dia ke sekolah menengah atas. Karena Tapi ada kalau itu program itu sekarang. betul ada itu. Cuma Bilang yang dimaksud di sini dulu untuk alumni sekolah menengah teologi itu dulu kita terima itu Bible Pro. Jadi Bible Pro, Iya, jadi pemikirannya. harus diadministrasi dia. Padahal sekarang tidak ada lagi gereja menerima alumni tamatan SMK teologi itu menjadi pelayan gereja Iya. lagi. Nah, kalau dulu mungkin karena kekurangan tenaga kerja kita, pelayan gereja, kita terima itu. Betul. Tapi sekarang tidak lagi. Ya, kita sudah mengarah kepada sarjana. Betul. Bible Pro sekarang sudah sarjana agama. Diakonis sekarang sarjana misiologi dibuat gelarnya. Semua sudah sarjana. Jadi itu makanya tadi saya katakan poin 1 itu kita hapus saja. Betul. Hapus. Iya. Ya, Jadi dihapus kalau saja. hapus ya. Ya. Kalau yang di Kementerian Agama sekarang namanya Sekolah Menengah Teologi Teologi. Kristen Ya, atau Sekolah Menengah Agama Kristen. ya ada itu, ada. Itu sejajar dengan SMK. Ya, Ya, betul. itulah namanya SMAK. SMAK. Iya, Ya, SMAK. semak. Jadi gimana? Jadi Kita hapus saja ya. kalau mereka itu disebut dengan MAN, Madrasah Aliyah Negeri, itu adalah SMA. Kita Iya. SMAK. Betul. Semak. Ya, betul. Adanya di wilayah timur itu. Kalau Jakarta nggak ada lagi. Di timur sama di barat. Di Iya. LMC Di ada sekarang. Kupang, di Sumba, Di di Samosir Manokwari. ada itu, Samosir. Ya, Iya. Di Jadi Nias. gimana? Masih tetap? diploma 3 pun nggak ada. Kita hapus lah itu. Diploma 3 nggak ada sekarang. Untuk pendeta nggak ada lagi. Jadi ini ganti ya. Ya, diploma 3 pun tidak ada sekarang kita terima lagi. Jadi pelayan Dihapus aja gereja. mau itu. Hah? Dihapus saja diploma Ini ini. hapus nih. Ya, Ya. semua sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ya, Enggak. Lulusan Ini. perguruan ya, Hapus. hapus hapus. ya. Nah, mulai dari sini. Tidak ada diploma 4, langsung aja 1. Ya. 1, S2 atau S3 teologi. Jadi istilahnya dibuat sarjana dan pasca sarjana gitu. Karena di atas sudah kita buat sarjana dan pasca sarjana. Gitu. Teologi ya. Lulusan sarjana dan pasca Dan pasca sarjana. sarjana teologi ya. Ya, lulusan sarjana dan pasca sarjana teologi. Teologi ya. Oh, nih. Sip. Oke. Ntar ya, ntar. Ini kurang nih. Ya, terus. Baru ke bawah. Lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi, bukan diakreditasi, terakreditasi. Coba Ya. Bukan Menteri Agama sekarang, Ban PT. Menteri oleh Ban PT. Ya, Ban PT. Dan atau Lamdik. dan atau Lamdik, Lembaga Akreditasi Mandiri. Lamdik. LAM DIK.
Lamdik, DIK, DIK, Kurang keras suara Mang. Dik, 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 Lamdik, Oh gitu, itu. Lamdik ya. Dan yang sealiran dengan dogma GKPA. Nah ini sekarang, ini yang menjadi persoalan kita. dogma ini. Dogma ini. Sudah kita Apakah terima dari berbagai presbiterial dogma atau ini. sinodal? Karena Eporus waktu itu bersalah-salah juga itu sebagai informasi. Iya. Hmm. Nah kalau kita mau kembalikan ke sini lagi nanti nggak apa-apa menurut saya supaya kita kembalikan lagi ke I- situ gitu. Iya, dogma GKPA ini yang mungkin perlu kita pertegas. Apakah Iya. dogma Presbyterian sinodal atau apa namanya eh, ya ini yang mau kita ini kan dogmanya ini jangan beraliran-aliran kita ini Iya. akhirnya Kalau kacau juga di lapangan. kalau soal itu kan memang dasarnya si aliran dengan dogma ini nanti TGTL. Iya, Apakah kita betul. menganut presbyterial sinodal, apakah kita menganut episkopal sinodal, atau itu kan ke sistem pemerintahannya tadi emang Hmm. sudah diaturkan itu di TGTL-nya mah, bukan di sini lagi. Tapi kalau yang sealiran dengan dogma ini, saya rasa mutlak ini harus sealiran karena memang ya kalau berbeda dogma nanti lain pula diajarkannya di GKPA kan repot kita mah. Hmm. Sekarang dogma GKPA kalau mengacu kepada tata gereja tata laksana eh, mungkin sudah kita sepakati, iya kan? Nah, tetapi kan sekolah-sekolah teologi di Indonesia ini kan bermacam aliran dia. Ada aliran Injilin, ada ajaran apa namanya Lutheran Kalvinis, ada Lutheran, ada juga eh, Lutheran murni. iya. Jadi, nah menurut saya yang harus ini terjadi lagi nanti seperti 20 tahun lagi. Nah, kenapa? Waktu itu kan belum ada alumni Satya Wacana waktu itu. Tapi harus dibuat Satya Wacana. Tapi banyak Hmm. dari I3 Malang atau Tiranus, tapi tidak dibuat dari Tiranus kan gitu. Padahal unsur pimpinan kita waktu itu orang Tiranus dengan orang I3. Pati. Iya. Nah, jadi inilah yang jadi persoalan dulu dalam menetapkan istilahnya dulu ada apa namanya 5 perguruan tinggi Hmm. teologi ya. Ya, akhirnya karena ada perbedaan-perbedaan itu waktu itu biar orang teman-teman teologi ya bersikeras pada prinsipnya. Akhirnya kaum awam lah yang menentukan supaya jangan retak waktu itu. Hmm. Ya kebetulan pada waktu itu Amang apa namanya Kaleb Manurung dari sana dari I3, Amang B Matondang Mendiang dari STT Siantar, tambah lagi presesnya beberapa waktu itu dari Batu, dari Tiranus gitu. Nah, waktu itu akhirnya kita jalan keluar, dibuatlah bagi mereka yang beraliran dari Injili bukan dari Lutheran, maka harus belajar penyesuaian 6 bulan sampai 1 tahun itu. Itu disepakati, tapi tidak dijalankan, Hmm. tidak dijalankan. Jadi artinya boleh diterima dari mana aja pendeta ini. Tetapi dogma GKPA ya harus jelas dia. Apakah Lutheran murni
atau bagaimana kan gitu. Tapi diterimalah itu, tapi ada pembinaan doktrin itu 6 bulan sampai setahun dia. Ada Nah, pengajaran. berarti ama tarumus ko misalnya ini tu peraturan on misalnya begini. Dan yang sealiran dengan GKPA titik. Hmm. Yang kok baru bagi yang alumni yang tidak sealiran dengan GKPA harus menjalani masa orientasi selama 6 sampai setahun. Iya, Untuk apa? Penyamaan doktrin kan itu iya, namanya. Soal betul. HKBP itu setahun di ST HKBP itu disamakan doktrinnya Hmm. setahun mereka di ST HKBP. Jadi kita bukalah itu baru Hmm. sealiran dengan GKPA titik. Kita buka Iya, lagi kalimat bagi yang tidak sealiran dengan GKPA diberi masa orientasi 6 bulan sampai setahun. iya. Antara itu. Yang pola pembinaannya nanti teknis lah itu apakah Ya, dari betul. apa namanya dari rapat dari eh, ketua rapat pendeta atau dari biro yang membina itu. Hmm. Ya, dulu saya ingat betul itu John Pakpahan lah itu yang masuk jadi ribut Hmm. karena dia dari apa namanya Betul. dari Betul. Betel. Hmm. Kalau dari aliran-aliran tadi tidak muncul Ya. pergolakan, tapi begitu dia masuk dulu, itu jadi persoalan dia. Jadi amang sekretaris di Iya. poin A itu di poin Hah? A dan yang sealiran dengan Dokuma GKPA titik. Yang sealiran dengan Dokuma GKPA Titik, bukan titik dua, titik. titik Bukan koma, itu dua. bukan titik Baru koma. Ah. kalimat baru yang bagi alumni atau bagi lulusan yang tidak sedokma dengan GKPA, bagi alumni yang tidak sedokma dengan GKPA atau lulusan Ulangnya, Mang. Kecil sekali suaranya, Mang. bagi lulusan yang tidak sedokma dengan GKPA, Bagi lulusan, yang tidak sedokma dengan GKPA, oh gini, bagi lulusan yang yang tidak sedokma dengan GKPA akan menjalani Masuk. masa penyamaan doktrin, ya, menjalani masa masa penyamaan doktrin selama 6 bulan, selama 6 bulan Sampai 1 tahun. sampai 1 tahun. Nah, titik itu aja. Jadi Sehingga kita kita tidak pakai ini mengunci. emang minimal 6 bulan, maksimal satu Oh tahun. ya, minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun. Iya, Sehingga kita tidak mengunci diri lagi, tetap membuka diri, iya, tapi kita beri kesempatan mereka disamakan persepsinya, dogmatikanya, dogmanya. Kalau dia tidak mau, kita jangan terima kan. betul. Tapi kalau dia mau, udah kita terima. Nah, itu dia. Iya. Artinya kan harus Sehingga, ada saling pengakuan perguruan tinggi, ya, betul. tapi kita dogma GKPA harus ya konsisten kita menjalankan. Jangan jadi dibikin akhirnya dibilang oh, GKPA on gabe aduh tong kira pocal do sumber nihalahon ninda kan. Iya, betul. Gaduh-gaduh ninda kan. Hmm. Hmm. Situ aja kita perkuat masa penyamaan doktrin. Iya, karena ini nggak bisa lagi kita batasi kawan-kawan dari mana dari mana. Ya, apalagi banyaknya STT sekarang. Waduh, menjamur. Oh iya, wah udah. Dan agok anak tang sih. Iya, betul betul. Bahak dua anak tadi si senar daripada di STT Absada Medan. Kami 5 harap di zone. Iya, karena dianggap kak, ya karena promosi mereka lebih tinggi, Amang. Ya, betul, betul. Iya, promosi mereka lebih tinggi. Iya, Hmm. Jadi ya harus kita akui, ya apa namanya,
Inang Sonti luar biasa dia. Iya, betul. Hmm. Wah, selamat datang lagi Mati emang lampu. sekretaris. Ada mati Terlempar ke lampu di negara sini, mati sorry. lampu. Bah, Saya Mati lampu di puncak. mati buana di, lampu. Jadi buana di, internetnya, Mas, tunggu, saya buka lagi. buana di puncak do sekretaris sih. Kalau tidak bisa lagi emang, suruh saya begini aja. Nanti minggu depan aja Dia di kita sini. teruskan Ah, lagi. ini dah. Kalau Soalnya di teruskan, sini lagi hujan deras. ya, Iya, Hujan nanti deras, minggu mati depan lampu lah. tadi. Mendadak. Nah, ini saya buka lagi. ya begini aja emang. Kalau memang tidak bisa, jangan kita paksakan malam ini. Nanti kita paksakan terganggu juga emang kan. Agak HP kecil Sampai di suaranya sini. dari sana ke saya. Ya, HP Ropan Mungkin sebelum kita tutup poin satunya gitu ya. ya, ya. Lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi oleh BAN PT dan oleh Lamdik sampai situ titik gitu Mang. Baru dan yang seliran dengan dogma GKPA itu dihapus, baru bagi lulusan yang tidak sedogma dengan GKPA akan menjalani masa Ini. penyamaan dogma. Kenapa? Kita sudah buat tadi di sini gitu dia Mang. Bagi kita sudah membuka, kemudian kita apa namanya? Dan yang sealiran dengan dogma GKPA gitu titik ya. Lalu bagi lulusan yang tidak sedogma kita buka lagi dia di situ peluang itu gitu. Jadi maksud saya dan yang sealiran dengan dogma itu dihapus aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi Hmm. terjadi overlap dia. Iya. Jadi bagi lulusan yang tidak sedogma itu jadi langsung di apa namanya Lamdiknya dihapus. titik. Ya, di lamdik emang lamdik titik Yang mana, Inang? sampai lamdik Ya, lamdik titik. kecil sekali suaranya. Saya nggak dengar. Lamdik titik Amang. Lamdik titik. Lamdik Dan yang titik. sealiran dengan dogma GKPA dihapus. Itu Dan yang sealiran dicek dihapus. dicabut sampai ya Oke. Ah, Bagi bagi lulusan lulusan. yang tidak Nah, sedogma dengan GKPA akan menjalani masa penyamaan dogma. 6 terus bulan. gimana, Inang? minimal Udah pas minimal Amang, 6 pas. Poin B pas. minimal 6 bulan maksimal setahun. Iya. Poin B tadi, poin B. Minimal Sini juga 6 hujan bulan. memang, Mang. Ya, Ya, minimal 6 bulan poin B tadi, minimal 6 bulan maksimal setahun. minimal 6 bulan yang di sedok mana, Mang? penyamaan dogma Ah, masa minimal 6 bulan 6 bulan, maksimal 1 tahun. maksimal 1 1 tahun. 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 Sampai di sini dah dulu Amang. Gitu. Nanti kita paksa pun jadi komunikasi kita kurang pas. Dia itendai Amang lah sampai di situ dulu perbincangan kita. Itendai Amang dulu. Amang tandai sampai di situ ya. Oke. Ya, Ditandai Amang lah sampai di situ dulu perbincangan kita. Minggu depan aja kita lanjut. Nanti terputus-putus hubungan apa kita, komunikasi kita. Oke, sampai di situ aja. Gitu ya, Amang ya. oh gitu. Baik. Selamat liburan lah di Ya, puncak. Selamat liburan lah di puncak. bukan. Saya suara dari sana tuh nggak gitu jelas bagi saya. Kalau Ya suara itu Inang makanya. Tech Sister jelas. Ya, iyalah, iyalah. Sampai di sini lah dulu kita tutup lah ya. Abang Makanya Inangnya. kupingnya saya kasih ke sini nih. Iya, sampai di sini dulu. Oh, sampai sini aja dulu. Ya, sampai di sini dulu. Baik. Oke, Amangnya. Baik, Bapak Ibu, Ya, Amang ditutup Inang, lah, Mang, kalau gitu. ya, sebelum kita tutup, kita berdoa ya. Kita Ya, berdoa. Mang. Terima kasih Bapak atas kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh membincangkan peraturan tentang formasi pengadaan calon pendeta dan pegawai administrasi di GKPA. Kiranya Tuhan menolong kami pada pertemuan berikutnya untuk membincangkannya lebih matang. Kami akan istirahat, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh damai sejahtera dan kekuatan baru. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, pertamanya. Tunggu. Oras. Soras. Salam dari Bekasi. Ya.